Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Handayani Pamungkasih, NIM 312-19237. Saya dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Persediaan, yang setiap materi akan dijelaskan secara bergantian oleh teman saya. Dan materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang memahami pelanggan. Jadi maksudnya tentang memahami pelanggan itu pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Lalu yang kedua yaitu memahami pelanggan memperoleh 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Lalu produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. Selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dapat memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana menggunakan barang dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada 3, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi. Yang pertama faktor budaya, termasuk di dalamnya kelas budaya, subdaya, dan sosial. Yang kedua faktor sosial, yaitu kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Yang ketiga faktor pribadi, yaitu usia, tahap, dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan dinilai. Selanjutnya, proses psikologi kunci, yaitu merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan, pemasaran dan lingkungan, memasuki kesadaran konsumen dan kelompok. Proses psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengembalian konsumen dan keputusan akhir pembelian. Rangsangan pemasaran, produk dan jasa, harga, distribusi, komunikasi. Rangsangan lain, ekonomi, teknologi, politik, budaya. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Psikologi konsumen, motivasi, persepsi, pembelajaran, memori. Orang yang bermotivasi siap bertindak. Bagaimana ia bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas. Karakteristik konsumen, budaya sosial dan pribadi. Proses keputusan pembelian. 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. 2. Pencarian informasi. Sumber informasi utama di mana konsumen dibagi menjadi 4 kelompok. Pribadi, keluarga, teman, tetangga, rekan, komersial, iklan, situs web, kemasan, tampilan publik. Ketiga, evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami proses evaluasi. Pertama, konsumen berusaha memuaskan kebutuhan. 2. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Keempat, keputusan pembeli. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antara merek dan kumpulan pilihan. Kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Keputusan pembelian, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, metode pembayaran.
Ahli teori keputusan berdasarkan perilaku berhasil mengidentifikasi berbagai heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan konsumen setiap hari. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Freud, Maslow, dan teori Herzberg. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Terdiri dari makanan, air, tempat berlindung. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu keamanan, perlindungan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan diri, yaitu penghargaan diri, pengakuan, status. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroh Munawwaroh, NIM 31219240. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen yang terdiri dari 1. Atensi selektif, proses menyortir sebagaimana besar rangsangan. 2. Disortir selektif, kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Dan yang terakhir atau yang ketiga, retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan merupakan poin dari produk pesaing. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi dorongan atau motivasi, rangsangan, petanda respon, dan pendekatan. Pendekatan populer dari pembelajaran adalah 1. Teori pengkondisian klasik. 2. Teori pengkondisian instrumental atau operant. Dan yang terakhir atau yang ketiga, teori pembelajaran melalui pengamatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Junarti. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang memori. Memori adalah penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalankan hidup. Memori dibagi menjadi dua. Ada jangka pendek. Jangka pendek itu seperti temporer dan terbatas. Dan yang jangka panjang itu seperti permanen dan tak terbatas. Asosiasi merek. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan non-merek. Proses pembelian konsumen di sini ada 5 tahap. Ada bagiannya, kalian bisa lihat sendiri, dari mulai pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dan di sini juga ada langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Jadi di bagiannya itu dari bawah ke atas, seperti evaluasi alternatif, niat untuk membeli, terus faktor situasional yang tidak diantisipasi dan sikap orang lain, dan terakhir itu keputusan pembelian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Presentasi ini dilanjut dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikra Diansyah untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Pasca pembelian konsumen produk, menyingkirkan produk, menyewakan produk, meminjamkan produk, memberikan kepada orang lain untuk dijual kembali, untuk digunakan, menyingkirkan produk untuk selamanya, mempertahankan produk, menyimpan produk, mengubah produk, melayani tujuan baru,
menggunakan produk untuk melayani tujuan awal. Menjual produk melalui perantara, menukarkan produk, membungkus produk, kepada perantara langsung kepada konsumen. Kesimpulan, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor: budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Kelompok preferensi keluarga serta peran dan status sosial dan pribadi, usia, tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Penelitian atas semua faktor ini dapat memberikan petunjuk bagi pemasar untuk menjangkau dan melayani konsumen secara lebih efektif. 4 proses psikologi utama yang mempengaruhi perilaku konsumen: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Untuk melayani, bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian. Pemasar harus mengidentifikasi siapa yang mengambil keputusan dan mempunyai masukan dalam keputusan pembelian. Orang bisa menjadi pemicu pihak yang mempengaruhi pengambil keputusan, pembeli, atau pengguna. Kampanye pemasaran yang berbeda